Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Kami mengangkat tangan kami tanda penyerahan diri kami. Dan kami meletakkan seluruh beban hidup kami ke hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan kami yakin dan percaya kuasa kasih Roh-Mu hadir di tempat ini. Katakan amin. Dan kami sungguh mau membuka hati kami karena kami mau mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. 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 Selamat pagi semuanya. Shalom. Oke, silakan duduk semuanya. Bagaimana kabarmu semuanya hari ini? Baik-baik saja. Oh, di dalam Tuhan Yesus ada yang lebih daripada baik. Apa? Katakan 3, 2, 1. Bagaimana kabarmu hari ini? Ya, 3, 2, 1. Yang sini enggak ada. Ayo 3, 2, 1. Oke, puji Tuhan, semua mukanya luar biasa. Hari ini saya mau kembali lagi mengingatkan kebenaran firman Tuhan yang minggu berapa ya? Juni tanggal 6 kalau tidak salah saya di sini ya. Jadi hampir 1 bulan lebih ya. Coba saya masih mau tanya, apa itu karunia rohani? Jangan biarkan firman yang ditabur menjadi sia-sia. Nanti kalau sia-sia itu kayak tanah yang apa? Ada 4 jenis tanah saudara-saudara. Tanah yang apa ini? Yang dipungut sama siapa? Atau tanah yang ditabur di mana ini? Tanah yang ditabur, benih yang ditabur di tanah mana? Kalau nggak mau dengar firman Tuhan, benihnya itu ditaburnya di tanah yang apa? Yang keras, yang berbatu, atau yang dipungutin sama burung-burung di jalan-jalan? Atau kamu mau jadi tanah yang subur? Katakan amin jika engkau sungguh-sungguh mau jadi tanah yang subur. Oke, jadi sekali lagi saya mau tanya, apa karunia rohani? Waktu itu saya bicara tentang sesuatu yang apa? Sesuatu yang apa? Sekali lagi saya mengingatkan, sesuatu yang ada di dalam hatimu yang diberikan oleh orang, oleh Allah, oleh Roh Kudus untuk mempunyai kuasa-kuasa yang luar biasa. Jadi siapa yang diberi karunia rohani ini gak harus tahu ini. Kalau sampai gak tahu kebangetan ini. Apa siapa? Semua orang? Semua orang apa? Ya, semua orang Kristen atau semua orang yang percaya. Katakan dengan yakin sekali lagi. Apa itu? Ya, semua orang Kristen atau semua orang percaya ya. Karena kadang-kadang kalau Kristen, KTP-nya Kristen, tapi kalau dia nggak percaya Yesus, dia orang Kristen atau bukan? Ya, dia cuma Kristen yang pura-pura, dia nggak diberi kuasa apapun, ya, dia nggak dapat Roh Kudus. Yang ketiga, berapa karunia yang dimiliki setiap orang Kristen? Itu sudah kelihatan 1, 2, 3. Jadi ada berapa? 3. Apa saja itu? Motivasi, betul. Apalagi yang kedua? Pelayanan. Yang ketiga? Perbuatan ajaib. Itu ayat hafalan hari ini ya. Ada di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai 6. Saya sengaja ulang 2 kali supaya betul-betul masuk di dalam kepala kamu. Mengapa kita hanya menerima 1 karunia motivasi? Karena Allah pingin apa? Allah ingin menyatakan kuasanya dalam dirinya siapa? Dalam dirinya siapa? Dalam dirinya tetanggamu? Dalam dirinya kita terlalu banyak. Dalam diri saya sebagai orang percaya. Jadi buktinya orang percaya ya ini. Dan yang terakhir, bagaimana kita menemukan karunia motivasi kita? Kita bisa belajar dari teman kamu bisa belajar dari Alkitab itu sendiri, kamu belajar dari lingkungan. Saya tidak mau bahas terlalu panjang lagi. Jadi sekarang yang saya mau ajak kembali lagi adalah 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai 6. Tolong baca sama-sama 3, 2, 1.
3, 2, 1. 1 Korintus. Tepuk. Kurang sedikit. Sekali lagi. Yang bagian terakhirnya kurang sedikit. Diulang lagi. 1 Korintus pasal 12. Timo. Oke, tepuk tangan. Ya, nanti mungkin nggak bisa diulang lagi ya. Oke, jadi kenapa saya perlu mengajak kamu masuk ke sini? Karena sekali lagi kita perlu kembali lagi ke inti khotbah yang lalu. Yang pertama, katakan 3, 2, 1. Tuhan mengetahui bahwa kita memiliki karunia yang berharga untuk tubuh Kristus. Kita dapat mencapai tingkat yang lebih dalam dari penerimaan diri dan keseluruhan itu. Ketika kita menggunakan karunia kita mengalami kepenuhan pribadi dan merasakan sukacita yang dalam. Dengan berkonsentrasi pada karunia kita mencapai penuaian buah-buah secara maksimal dengan kedalaman minimal. Pernah lihat orang capek? Merasa pernah capek? Kenapa hidupmu terlalu capek? Tapi ada orang sangat sibuk sekali, tapi dia tetap sukacita. Tapi ada orang nggak dapat kerjaan apapun, dia bisa bilang Tuhan jahat. Ada lagi PR lagi. Gurunya nyebelin banget. Aduh, guru duki lagi. Aduh. Padahal cuma PR. Kenapa itu terjadi? Tapi ada orang, PR-nya banyak. Belum lagi nyapu-nyapu, belum lagi kerja bakti, belum lagi rapat RT, belum lagi mungkin apalagi pelayanan di gereja. Tapi mukanya sukacita, hidupnya senang gembira. Karena apa? Apa yang beda? Sampai mana kira-kira? Orang pertama atau orang kedua? Tapi kenapa orang kedua bisa lebih sukacita, dia bisa lebih senang, dia lebih bahagia? Menurut kamu, karena apa? Karena ada apa? Di sini aja udah kelihatan ini ya. Ibadah walaupun duduk manis, ada yang kelihatannya mukanya lelah sekali, capek, penuh beban berat, seperti batu kilangan dikalungkan di leherku gitu ya. Gitu ya, di dalam Alkitab ada kisah tentang itu. Ya, lebih baik batu kilangan dikalungkan pada lehermu. Ya, kalau kamu ngajar yang salah, itu Alkitab menegur tentang itu. Batu kilangan itu jangkar kapal. Tahu jangkar kapal? Ya, kapal supaya bisa berhenti itu pakai jangkar. Nah, jangkar itu lebih baik dikalungkan di lehermu. Menurut kamu, jangkar itu berat apa ringan? Berat banget. Beratnya bukan berat. Berat banget. Nah, katanya gitu, supaya kecebur sekalian. Gitu ya. Nah, maksud saya adalah bahwa ada orang hidupnya seperti itu. Padahal nggak ada apa-apa. Nggak ada, baru ada masalah sedikit sudah kayak gitu ya. Akhirnya setiap hari dia menyimpan apa? Di dalam hatinya menyimpan apa? Apa? Yang keras. Oh, kalau di luar teriak-teriak keras banget, tapi di sini teriaknya ya. Kalau mau berdoa pribadi dengan Tuhan, silahkan, nggak apa-apa ya. Itu Tuhan pasti dengar. Mau suara keras, mau suara lembut, pasti Tuhan dengar, gitu ya.
Tapi kalau bicara sama saya punya keterbatasan telinga, saudara-saudara ya. Jadi kenapa tadi? Mau jawab apa? Hah? Apa? Kebencian. Enak gak ya punya rasa benci di dalam hati? Gak enak ya. Dikit-dikit, lama-lama menjadi bukit. Bencinya tadinya cuma ke Timo misalnya. Aduh, Timo aja beli banget sih kamu. Aduh, gitu ya. Songgun sama Timo kayak gitu kan. Lama-lama bencinya nambah luas. Ke Songhun, ke siapa lagi misalnya, ke siapa, gurunya juga dibenci, Wong Yanim Samoning dibenci, semua orang dibenci. Akhirnya siapa yang disukai? Diri sendiri juga dibenci. Dia lihat kaca, baru putus cinta, lihat kaca, kenapa kamu jelek banget ya? Kalau aku gak sejelek ini kan, aku pasti diterima sama dia. Walaupun kamu ketawa, ini kenyataan. Hati-hati, ya, terutama yang sudah mau masuk remaja-remaja. Ini udah mau masuk remaja ini. Yohanes, Seva, ya, Desi, Ezra apalagi itu udah. Ya udah lagi mikirin yang lain-lain itu. Elis, mau saja bentar lagi itu. Emang, aduh, siapa ya, gitu ya. Tapi kalau kamu hari ke sehari tidak ada kuasa roh, hidupmu tidak pernah akan berbuah. Tapi kalau di dalam Kristus, kamu akhirnya bisa menerima dirimu, kamu punya tujuan hidup yang jelas, kamu mengalami kepenuhan, artinya merasakan kepuasan. Siapapun dirimu, kamu bersyukur bahwa ini dari Tuhan dan kamu akan mengalami buah-buah. Artinya apa yang kamu lakukan bisa jadi berkat buat orang lain. Katakan amin. Amin. Tapi kalau hidupmu nggak di dalam Kristus, Roh Kudus nggak masuk di dalam hatimu, saya jamin kamu bukan sekedar orang yang hidup di dalam malapetaka, tapi kamu bukan orang Kristen. Saya berani jamin, kalau kuasa roh tidak masuk dalam hatimu, kamu dijamin bukan orang percaya. Kamu belum mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan. Tapi kalau kamu sudah mengalami rasanya Tuhan, di situ baru kamu bisa mengerti betul bahwa hidupmu mengalami kepenuhan, sukacita, dan akhirnya berbuah. Katakan amin sekali lagi. Nah, sekarang kita akan buka Alkitab kita. Ya, kita buka mulai dari yang pertama, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayatnya yang ke-38. Sudah ketemu Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-38. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Jika sudah ketemu semuanya katakan amin. Amin. Oke, minta Timo coba baca dengan keras. Tunjukkan kamu orang yang cinta Tuhan, bukan anak setan. Ya, tunjukkan kamu cinta Tuhan, kamu anak Tuhan, suara yang keras dengan bangkit berdiri. Amin. Ya. Oke, jadi sekali lagi Timo anak siapa? Saya pernah dengar kamu bicara saya anak setan. Kamu anak siapa? Anak Tuhan Yesus. Ya. Oke, jadi apa itu karunia Roh Kudus? Di dalam Alkitab disebutkan hanya ada 7 karunia Roh Kudus. Ya, dan saya mau bedakan supaya kamu nggak bingung antara karunia, pelayanan dan perbuatan ajaib. Di dalam Alkitab kita tadi ayat hafalan kita dikatakan ada 3 hal. Ada karunia,
Ada pelayanan, ada perbuatan ajaib. Apa itu bedanya? Karunia itu bicara tentang apa yang dari Tuhan Yesus. Hanya ada 7, yaitu tentang nubuat, tentang pelayanan, tentang mengajar, tentang dorongan atau menasehati, tentang memberi dan memimpin. Atau nanti di sini pakai istilah mengorganisasi. Ada 7 hal di situ. Ada satu lagi, kurang 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok lupa? 7-nya gak kelewat. Kemurahan hati, mercy. Perasaan kemarin saya sudah ketik ya. Oke ya, yang terakhir kemurahan hati. Ya. Nah, pelayanan itu apa? Pelayanan itu di gereja. Ada yang memimpin pujian, ada yang main musik, ada yang kalau di gereja pada umumnya ada yang menerima tamu, ada yang kasih bimbingan, tapi juga di pekerjaan. Pekerjaan itu apa? Pekerjaan itu ada misalnya jadi guru, jadi pemimpin, jadi pilot, ya. Siapa yang di sini cita-citanya mau jadi guru? Oh dia, tepuk tangan sama Grace, sama Rudia. Siapa yang cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi apa? Misionaris. Wes, puji Tuhan, tepuk tangan. Ya. Siapa yang cita-citanya mau jadi apa lagi? Pendeta, penginjil. Ada? Woi, tepuk tangan. Siapa yang mau cita-citanya ini yang tadi yang rohani-rohani. Bisa juga yang di luar gereja. Misalnya siapa yang mau cita-citanya jadi tentara. Oh, Salom sama Yabes. Tepuk tangan. Mau jadi polwan. Sudah kelihatan, buka-buka jujur, ya, disiplin. Apalagi Yabes. Oh, saya suka perhatikan itu Yabes. Tapi Yabes jangan begini. Apa lo? Itu lucu sekali ya. Lucu sekali tapi kurang ajar sekali itu. Ya. Nanti belajar lagi ya. Oke ya. Jadi cita-citamu boleh apa aja, tapi kalau nggak ada ini, kira-kira hidupmu diberkati Tuhan apa enggak? Kamu cuma kaya. Kalau misalnya kamu bisa cari uang, kamu cuma hebat di mata orang, tapi kamu nggak punya kuasa. Kamu nggak mempunyai arti apapun, boro-boro memberitakan Injil dengan pekerjaan kamu. Bahkan kamu malah mungkin jadi batu sandungan. Ada banyak jadi tentara, tapi bikin dosa. Iya apa enggak? Bahkan jadi guru, bikin dosa ada enggak? Ada banyak banget. Ya, ada banyak banget. Apalagi sejak masuk tahun-tahun sekarang, saya nggak tahu kenapa. Pada zaman saya mau jadi murid, kayaknya kalau guru itu, wah hebat banget gitu ya. Diudak putih gitu. Terus kalau ketemu guru, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Gurunya cuma kayak gini lagi. Sekarang gurunya yang selamat pagi, muridnya yang Aduh. Tapi juga yang saya sayangkan adalah sekarang gurunya juga banyak yang nggak benar. Ada di Jakarta, karena saya pengalaman di Jakarta ya. Di sini saya yakin dan percaya Purbalingga kota yang masih baik-baik saja ya. Apalagi anak-anak Boas. Puji Tuhan semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus sehingga dilindungi semua. Amin. Tapi waktu di Jakarta ada tuh guru bisa tipu-tipu. Masih mending tipu-tipu doang ya. Bohong sama kepala sekolahnya. Ada guru yang izinnya pura-pura gitu ya. Ada guru yang suka ngambil barangnya sekolah gitu ya. Tapi yang lebih parah lagi, ada guru yang bikin dosa sama muridnya. Gak jadi contoh. Semua itu karena apa? Karena tidak ada karunia. Dia cuma bisa. Ya, harus bedakan ya. Antara bisa artinya bisa itu talenta, bakat. Bisa ngajar, pinter ngajar, pinter apalagi pinter jadi tentara, pinter jadi ini, sama dia punya karunia beda banget. Orang Kristen satu-satunya orang yang sadar betul saya orang berdosa. Dan orang Kristen satu-satunya orang yang sadar betul saya butuh Tuhan Yesus. Sehingga orang Kristen selalu minta tolong sama Tuhan untuk selalu supaya hidup saya gak bikin dosa. Berusaha tidak bikin dosa. Memang hidup sih bisa jatuh bangun ya. Kadang-kadang hari ini udah diingetin sama wong ini nggak boleh bohong,
besok lagi bohong lagi nggak? Bohong lagi. Kadang-kadang kayak gitu. PR dikerjain alasannya macem-macem gitu ya. Besok lagi diulangi lagi nggak? Diulangi lagi. Tapi kalau orang Kristen beneran, hatinya itu kayak, aduh, ya Tuhan, aku bertobat ya, tadi kok aku bohong sama guruku. Ada rasa. Siapa yang di sini kalau baru bikin salah, terus langsung datang kepada Tuhan, bisa ke ruang doa, bisa ke kamar atau kemana, kemudian merasa kayak, aduh, aku harusnya tadi nggak ngomong kayak gitu. Ada nggak di sini? Atau baru bohong ya? Santai saja, puji Tuhan, nggak ketahuan. Waduh, kalau sampai kayak gitu, percuma kamu belajar. Kamu cuma nanti jadi orang pinter, tapi jahat. Orang pinter yang cuma mementingkan diri sendiri, tanpa karunia. Makanya kita mau belajar yang pertama tentang karunia bernubuat. Bernubuat itu di dalam Alkitab memang biasanya karunia yang dimiliki oleh nabi-nabi. Apa sih artinya bernubuat? Ayat yang barusan tadi kamu baca, tokohnya saya ini belajar dari buku ya, bukan ngarang-ngarang sendiri. Jadi belajar dari buku dan di situ dikatakan 7 karunia ini, karunia yang pertama mirip Petrus. Mirip Petrus. Kenapa mirip Petrus? Karena menurut pasal 2 ayat 38 tadi dikatakan adalah bahwa di ayat itu dengan jelas dikatakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Yang ngomong ini siapa? Petrus. Menurut kamu ini ngomongnya kayak gini enggak? Bertobatlah anak-anak dan beri dirimu dibaptis. Kayak gitu. Kok ini lagi ngomong dengan sangat tegas. Bertobatlah. Berarti kalau dia ngomong bertobatlah, dia lagi bicara untuk apa? Kira-kira menurut kamu ini lagi menasehati atau menegur? Menegur. Karunia bernubuat adalah karunia menegur. Karunia yang, jadi bisa saja dia pendeta, bisa saja dia adalah guru, bisa saja dia adalah tentara, bisa saja bahkan dia mungkin cuman pekerjaannya misalnya apa? Pengusaha. Tapi punya karunia ini, dia nggak bisa lihat orang bikin salah. Dia selalu merasa gelisah dengan dirinya sendiri dan dengan orang lain. Nggak bisa dia lihat-lihat. Wah, luar biasa. Anak ini bisa mencuri dengan teliti. Nggak bisa kayak gitu. Dia akan merasa ini salah, saya harus bicara. Orang ini tegas, punya prinsip dan jelas. Ini namanya karunia bernubuat. Nggak bisa lihat dosanya orang. Nggak bisa pura-pura. Dia tidak suka yang jahat. Dia selalu ingin melakukan yang baik. Tapi ya jangan salah, orang kayak gini kadang-kadang nyebelin. Kenapa? Nakutin. Tapi jangan salah, Petrus itu penakut. Ya enggak? Kalau kamu lihat cerita sebelumnya, Petrus ini penakut. Waktu Roh Kudus masuk dalam hatinya, dia berubah total. Jadi kalau kamu adalah orang-orang yang percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh, hidupmu harusnya berbalik 180 derajat. Saya itu orang paling takut di atas ini. Dari sejak kecil saya nggak suka di depan, duduknya paling belakang. Terus dari sejak kecil saya itu nggak bisa bicara. Jadi kalau suruh nyanyi sama guru, ya, nyam gitu. Masih mending kayak gitu, itu agak pede ya. Ini sampai ke kencing gitu, kayak takut banget gitu. Sampai SMA saya bukan orang yang percaya diri. Tuhan berkati saya pintar di usia saya SMP, SMA. Tapi waktu SD saya goblok banget. Nilai matematika 50, 0, 30 gitu. Puji Tuhan itu bisa lulus. Waktu papa saya meninggal, itu mungkin masa saat saya anggap pertobatan saya. Waktu papa meninggal, itu pukulan yang luar biasa. Artinya saya merasa sakit hati luar biasa. Saya marah sama Tuhan. Tapi di situ justru Tuhan bicara. Ada saya. Puji Tuhan, sampai detik ini Tuhan ubahkan saya mulai dari kepintaran saya. Jadi kalau Wong Janin pernah bicara apa ya?
Roh Kudus. Apa? Open. Opennya saya SMP. Saya yakin dan percaya opennya saya SMP. Kenapa? Dari nilai matematika yang hampir rata-rata 20, 30, 50 ya di SD, masuk SMP kelas 1 saya masih segitu nilainya. SMP kelas 2 karena saya kemudian ada mengalami namanya perubahan luar biasa. Saya bisa tiba-tiba nggak tahu kena apa, guru ngomong apa, buku saya baca, itu langsung saya ngerti. Matematika saya naik 90 dan saya masuk naik ranking 1. Dari ranking 42. Serius. Kalau nggak percaya rapotnya masih ada itu. Saya ranking 42 dari 42 siswa. Paling rendah. Sampai gurunya udah bilangin mama saya, ini kalau anak ibu nggak begini-begini saja, kalau masih begini-begini saja, anak ibu harus keluar dari sekolah saya. Maksudnya sekolah. Oh, di sekolah saya itu keras banget waktu itu. Nilainya jelek keluar, bukan nilai orang yang nggak benar terus keluar. Orang yang nggak benar lebih parah lagi, tidak bisa diterima di sekolah manapun. Waktu itu nilainya jelek, dipantau 1 tahun, kalau masih jelek harus keluar. Kalau nggak benar, nggak bisa diterima sekolah mana-mana. Nah, zaman sekarang malah kebalik ya, gurunya diancam muridnya ya. Serius, di sekolah luar-luar itu gurunya yang diancam. Anak saya kalau nggak naik, ya saya laporkan ibu ke Komnas HAM, kayak gitu. Aduh, padahal anaknya memang nggak bisa naik. Akhirnya dipaksa naik, semuanya naik. Nilainya 0 pun naik. Serius, saya pernah dihadapin murid, orang tua murid ngancam saya. Saya bilang saya ini tidak bisa naik. Akhirnya kepala sekolah yang mau tanggung jawabnya sudah. Di luar tanggung jawab saya, benar akhirnya nggak bisa masuk SMP. Jadi jangan pernah bersyukur kalau kamu saat ini tidak dikoreksi. Nanti celakanya di belakang. Berikutnya, yang kedua. Yang kedua karunia melayani. Coba dibaca Seva. Filipi pasalnya yang kedua ayat 20. Setelah ini saya akan bahas lebih cepat ya. Filipi 2 ayat 20 karena banyak pengertiannya lebih mudah. Ya, dibaca. Belum ketemu semua kayaknya. Filipi 2 ayat 20. Katakan amin, Chris sudah ketemu? Siapa itu? Joy? Sudah ketemu? Ya, di belakang ya Filipi. Bisa dibantu. Filipi ada di bagian belakang yang tulis Paulus. Ya. Ini juga surat yang masih ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Filipi dan dia mau cerita satu orang muda yang luar biasa. Namanya Timotius. Oke, sudah? Yuk, Seva dibaca. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sedikit dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentingan. Orangnya siapa yang dimaksud bersungguh-sungguh itu? Timotius. Timotius itu sebetulnya orang yang luar biasa. Tadinya kemungkinan bukan orang percaya, tapi kemudian satu keluarga menjadi percaya. Disebutkan ada neneknya, ada ibunya, dan ada Timotius sendiri. Dan Timotius ini kemudian dipilih menjadi salah satu diaken. Diaken itu adalah orang yang melayani orang-orang miskin. Jadi luar biasa sekali. Timotius itu orang yang mau mengasihi orang banyak, mau melayani orang banyak, mau memberikan hormat terlebih dahulu, bukan orang yang egois. Jadi puji Tuhan kamu di sini diajarkan untuk menjadi orang-orang yang rendah hati. Berarti kamu mungkin dipimpin Tuhan untuk menjadi orang yang melayani. Bernubuat bukan orang yang sombong. Sekali lagi, ini jangan sampai salah arti ya. Tadi saya bicara bernubuat orangnya tegas, itu artinya punya prinsip, tapi tidak sombong. Artinya waktu dia lihat kesalahan dia tegur, tapi hatinya dia orang yang sebetulnya rendah hati karena mengasihi. Harus bedakan sama orang suka marah-marah. Beda atau sama?
Nggak ada apa-apa, marah-marah. Tapi kalau ini dia menegur karena ada kesalahan, dia tidak suka yang jahat. Timotius juga tidak suka yang jahat, tapi dia orangnya lebih suka melayani. Dia tidak bisa melihat orang-orang yang terbuang, sehingga dia dipilih Tuhan, khususnya lewat Paulus, dipilih menjadi salah satu dari pelayan Tuhan. Dan dia melayani orang-orang khusus untuk melayani orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mampu. Itu melayani. Orang-orang yang suka melayani. Ya. Dia bisa jadi pemimpin pun, dia pemimpin yang melayani. Baru sejak pagi-pagi, ya. Oke, berikutnya. Lukas pasal 1 ayat 3 dan 4. Lukas pasal 1 ayat 3 dan 4, tolong Yohanes yang baca. Karunia mengajar. Lukas pasal 1 ayat 3 dan ayat 4 sampai ayat 4. Yuk. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dan pertama dari akar mulanya, aku mengambil keputusan untuk membekukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Amin. Jadi tokoh ini sebenarnya dokter. Jangan salah. Ngajar gak mesti harus jadi guru. Ini dokter. Ya. Kalau zaman itu namanya bukan dokter, namanya tabib. Tabib itu orang yang bisa mengobati. Mungkin orangnya pintar sekali. Ya, buktinya apa? Kitab Lukas, kitab yang paling teliti, paling teratur. Jadi orang ini mungkin suka menulis dan mengajar. Dan itu betul-betul isinya ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Jadi makanya berdasarkan apa yang sudah dipelajari banyak orang-orang pintar, ya, berdasarkan Alkitab, Lukas termasuk orang yang punya karunia mengajar. Walaupun dia pekerjaannya dokter, sekali lagi, pekerjaan dengan karunia sama atau beda? Beda. Karunianya mengajar, tapi profesinya bisa tentara. Karunianya dia bernubuat, tapi profesinya guru. Jadi kalau kamu perhatikan, misalnya kalau gurumu itu ternyata orangnya kayaknya nggak bisa gitu loh. Kalau salah sedikit aja ditegur. Itu jangan-jangan dia punya karunianya ke situ. Tapi kalau gurunya misalnya suka menolong, membantu, mungkin dia karunianya melayani. Walaupun dia guru. Gitu. Tapi kalau dia walaupun dia dokter, tapi dia karunianya mengajar. Jadi hati-hati, jangan dicampur aduk. Ya. Tapi bisa saja karunia mengajar, tapi dia pekerjaannya adalah apa? Bisa saja dia karunianya mengajar dan pekerjaannya juga sama, yaitu apa? Guru. Bisa saja, bisa banget. Ya. Orangnya berapi-api, rajin meneliti, menyatakan yang kebenaran melalui tulisan maupun melalui kata-kata. Pintar ngajar gitu ya. Kalau saya malah sebetulnya kayaknya karunianya tidak mengajar. Saya termasuk tidak teratur, ya, sangat acak-acak, ya. Tapi ya puji Tuhan saya disuruh mengajar, ya. Dari sejak apa itu? Bagi saya berkat Tuhan. Kemudian yang berikutnya, karunia menasehati. Coba lihat Kolose pasalnya yang ke-12. Ini orang banyak salah. Paulus sering dianggap sebagai orang yang suka menegur, tapi sebetulnya dia menguatkan iman. Menegur dengan menguatkan iman itu beda. Menegur itu tidak bisa melihat yang salah. Dia selalu gelisah ketika melihat yang salah. Dia selalu gelisah ketika melihat orang berdosa. Dia selalu gelisah ketika melihat dunia ini penuh dosa. Sehingga jiwanya berapi-api untuk memberikan teguran. Tapi orang seperti Paulus itu orang yang tidak bisa melihat ketika dunia ini belum percaya Tuhan Yesus. Jadi karunianya adalah karunia menasehati, mendorong, memberi kekuatan baik iman untuk orang-orang percaya dan terus memberitakan Injil. Ya. Kolose pasal 1 ayat 28 sampai 29. Karena Songhun sudah mulai melotot,
dengan pandangan yang kosong. Jadi silakan Anda berdiri. Tadi dia terkagum-kagum, mungkin dia pikir suatu saat aku akan menjadi Paulus. Amin? Amin enggak? Paulus, sungguhnya enggak amin. Dia takut kali. Aku kalau jadi Paulus berarti aku akan menginjili. Kalau aku memberitakan Injil terus dia aduh bahaya. Oke, yuk Kolose pasal 1 ayat 28 dan 29 dengan suara yang keras. Amin, ya. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang pada kesempurnaan dan seterusnya. Paulus lagi bicara tentang bagaimana memberi kekuatan iman kepada jemaat Kolose sekaligus mendorong jemaat Kolose. Ada orang suka seperti ini. Dia selalu ingin memotivasi. Dia ingin selalu mendorong. Jadi menasehati agak berbeda di sini ya, dibedakan karena dalam bahasa Inggrisnya menggunakan kata encouragement, ya. Dengan kata encouragement, sedangkan kalau dalam bahasa Inggrisnya tadi menegur digunakan kata profesi. Profesi itu seperti perannya seperti nabi. Ini yang suka sering salah ya. Nanti suatu saat mungkin kamu belajar. Nubuat bukan lagi ngeramal. Alkitab sering bicara tentang nubuatan. Nubuatan adalah bicara tentang Tuhan Yesus yang akan datang. Sekarang Tuhan Yesusnya udah datang atau belum? Udah datang. Jadi nubuatan itu dalam bentuk apa? Ya itu tadi apa bentuknya? Kenapa waktu itu nabi-nabi datang, kemudian bertobatlah, selalu kayak gitu. Selalu begitu. Hampir semua nabi bicara. Yohanes Pembaptis terakhir, dia bicara bertobatlah dan serahkan dirimu dibaptis. Kenapa? Karena kalau kamu nggak bertobat, kamu akan dapat hukuman Tuhan. Nah itu seorang yang punya karunia bernubuat. Jadi kadang salah ya, nubuat bukan saya melihat Indonesia saudara-saudara tahun 2030 akan terjadi tsunami gitu. Itu beda. Apa yang mau diceritain? Tapi bisa. Jangan salah, hamba Tuhan bisa bicara seperti itu. Kalau kamu nggak bertobat, kamu nggak percaya Tuhan Yesus sekarang, mungkin hukuman Tuhan akan terjadi. Itu bisa. Ya, tapi enggak juga pakai kata mungkin. Pasti ada satu visi khusus yang diberikan oleh hamba Tuhan itu bicara, gitu ya. Tapi bukan untuk meramal. Ingat, fokusnya bukan untuk meramal. Fokusnya adalah kepada Kristus. Nah, sama dengan ini. Nah, tapi kalau ini dia lebih mendorong dan memberi kekuatan. Dia lebih mendorong dan memberi kekuatan, memberi sukacita ketika jemaat dalam aniaya dan sengsara, memberi dorongan supaya mereka tetap bersabar dan bertekun. Kisah Kolose kan seperti itu, ya, untuk memberikan mereka supaya semangat dorongan untuk tetap berdoa. Ini kayaknya Bang Jani banget. Artinya semangat memberi dorongan, memberikan semangat, memberikan kekuatan. Yang tadinya mau letih lesu, yang tadinya mau enggak, kayak gitu. Orang seperti Paulus. Nah kemudian berikutnya karunia memberi. Matius pasal yang ketiga, pasal ke-6 ayat 3 dan 4. Mose. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ketiga dan ke-4.